Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Jakaria, mahasiswa aktif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang teks cerita pendek. Teman-teman suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, cerita pendek pastinya sudah familiar sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Beragam cerita pernah kita baca di buku, majalah, atau tabloid. Namun, apakah teman-teman tahu apa sih perbedaan cerpen dengan cerita-cerita lainnya? Nah, sebelum memulai ke inti materinya, saya akan menjelaskan dulu kompetensi dasar. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikatornya adalah 1. Menjelaskan pengertian teks cerita pendek. Yang kedua, menjelaskan fungsi teks cerita pendek. Dan yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami tokoh itu sendiri. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Nah, fungsi cerita pendek pada umumnya memiliki cerita yang singkat dan jelas. Namun, juga cerpen memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk dalam fungsi cerpen. Fungsi kreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang berikut, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Berikut, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Berikut, fungsi moral, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruknya disampaikan penulis kepada para pembaca. Fungsi religiusitas, yaitu pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh yang baik oleh pembaca. Terakhir, struktur teks cerita pendek. 1. Abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan pada cerpen. Abstrak biasanya sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. 2. Orientasi. Pada orientasi cerita pendek, biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerpen. Yang ketiga, komplikasi.
menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Keempat, evaluasi. Pada bagian ini, evaluasi terjadi konflik masalah yang memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang terakhir, resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang keenam, koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerita pendek. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.